Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Inivanda dari Teknik Telekomunikasi Telkom University Surabaya. Di sini saya mau menjelaskan mengenai soal UAS Fisika 2. Oke teman-teman, jadi kita bisa lihat di soal yang pertama, kawat listrik A itu mengalirkan arus 4 ampere ke atas. Dalam artian sumbu Z-nya positif yang berada di titik 12 min 8 meter hingga titik 2, negatif 12 hingga 17 meter. Lalu untuk yang B itu dia 3 ampere, bidangnya itu XZ dengan titik pusat lingkaran di titik 200 meter dan jari-jarinya. Oke, kita fokus bikin garisnya dulu. Oke. Lalu di sini negatif 8. Nah, lalu kita anggap aja di sini nih itu nilainya 2 ya. Negatif 12 maksudnya. Kita bisa tarik garis ini. Oke. Setelah itu kita bikin garisnya yang garis 3 dimensi. Garis 3 dimensinya yang diminta di soal, garis Z berada di atas, ini Z, lalu ini Y, dan ini adalah X. Oke. Nah, ini aku tarik garis titik-titik ini buat penanda dia negatif. Oke, di sini juga. Nah, setelah itu kita lihat di sini 2-nya itu adalah 2x-nya itu adalah 2. Oke, di sini aja. Nah, lalu kita lihat nih titik pusat lingkarannya tuh dia berada di 200 dengan jari-jari 2 meter. Berarti di sini berarti di sini 2 meter, lalu di sini juga 2 meter. Di sini 2 meter, sini juga 2 meter. Aduh, astagfirullahaladzim. Di sini juga 2 meter, lalu di sini juga 2 meter. Nah, melingkar, berbentuk lingkaran. Dan begitu kita bisa tarik garis ini membentuk kawat pada B, kawat lingkaran B yang berbentuknya lingkaran. Oke, di sini. Setelah itu kita lihat di yang kawat A. Kita lihat nih, di sini dia itu terlihat pada bagian ini. Oh ya, untuk setengahnya kita ambil di sini. Nah, aja ini setengahnya dari yang si sumbu Y-nya ya. Sumbu Y-nya kan negatif 12 hingga ke negatif 12. Kita ambil tengah-tengahnya di sini. Setelah itu kita ambil lagi. Nah, lalu ini kita tarik garis ke sini. Begitu juga dengan ini yang bagian atas ini. Oke. Nah,
Ini nah, ini nanti menggunakan rumus sin alfa sin beta, di mana di sini ada sudut 1, sudut 2. Kemudian karena di kawat A ini arah mengalirkan arus ke atas, maka dia ini medannya itu masuk. Jadi ini masuk. Lalu untuk kawat B, dia itu bentar. Nih, kita tarik guys ini. Untuk kawat B, dia itu mengalirkan arus sebesar 3 ampere pada bidang XZ, di mana berarti dia ini arah medannya ini ke sumbu negatif Y. Nah, di sini. Oke, teman-teman. Jadi untuk soal yang nomor 1A itu seperti ini. Nah, ini yang untuk nomor 1A. Nah, oke teman-teman, jadi setelah menjelaskan yang nomor 1A, kita lanjut ke nomor 1B, dimana pada 1B ini kita diminta untuk menentukan besar dan arah medan magnet pada titik C. Oke. Kita buat dulu permisalan di sini. Oke, pakai ungu aja ya. Ini ungu apa pink, terserah. Nah, yang seperti saya bilang tadi, di sini bakal pakai rumus sin alfa beta. Nah, kita cari dulu sinnya. Karena di sini tadi kan saya sudah bilang kalau ini adalah tengah-tengah. Di sini adalah tengah-tengah. Astagfirullahaladzim. Kayak di sini adalah tengah-tengah ya, dari negatif 12, maka di sini nilainya 6. Kalau mutlaknya itu 6. Lalu yang ini dia ini 8. Nilai mutlaknya 8, tapi bisa ditulis juga negatif 8. Dan di sini dia juga 17. Oke. Untuk yang ini Pythagoras dari 6 dan 8 ini nilainya itu 10. Lalu untuk ini Pythagorasnya 6 sama 17 itu dia hasilnya ketemu 18,03. Oke, ini 0. Seperti 8. Ini 0. Nah, jika sudah begini, kok 7 sih? Maaf. 3. Oke. Karena sin itu adalah depan miring. Ini depan, ini miring. Kita tulis sin satunya. Dia ini adalah sin alfa yang kita dapatkan di sini adalah 8/10 atau 4/5. Yang mana di sini sin 4/5 itu adalah langsung aja di sini 0,8. Kemudian untuk yang sin betanya dia ini ini nilainya 17 bagi 18,03. Aku tulis 7 mulu ya. Oke, kita kalkulatorkan dulu, kita hitung hasilnya.
Di sini kita dapatkan hasilnya 0,94. Oke, kita keep kedua ini, lalu kita masuk ke rumus, kita sembunyikan. Nah, untuk rumus yang pertama kita cari dulu BA, atau kita mencari BA nya dulu. Bosen aku tuh warnanya ini apa ya, ini aja guys. Oke, untuk BA nya kita menggunakan rumus ini ya, mu 0 I per 4 ada 4 PA, lalu dikali sin buat tadi ya, sin alfa kurangi sin beta. Oh ya, untuk ininya, untuk sin betanya dia negatif ya, karena dia kesana. Maaf. Oke, jadi ini untuk ini negatif dia. Ih, kocak anjir. Oke, kita langsung lanjut lagi ke soalnya. Nah, kita masukin nih mu 0 itu kan nilainya itu gede banget, 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I muatan dari si kawat A itu dia adalah 4, lalu dibagi 4pi A. A-nya di sini adalah 6 yang di awal tadi, yang di sini ini ya 6. Oke. Lalu dikali di sini sin alfa tadi 0,8 dikurangi negatif 0,94. Cret ya. Lalu kita coret juga coret, jadi 3, ini 2. Oke, kita hitung jadinya 2/3 10 kali 10 pangkat min 7. Lalu di sini kita kalkulatorkan dulu 0,8 ditambah karena ini negatif bertemu negatif maka dia jadi positif, 0,8 tambah 0,94. Langsung aja nggak sih, jadinya 1,74 mungkin ya, 0,94. Oke teman-teman, berarti 2 kali ini ketemu berapa? 1,74. Allahu Akbar, iklan 1,74 per 3 kali 10 pangkat min 7. Gitu dia hasilnya. 1,74 kali 2 seret bagi ketemu 3,48 bagi 3. Di sini kita dapatkan hasilnya 1,16 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini kita pakai sumbunya tuh negatif I karena
dia ini masuk. Nah, karena di sini dia masuk. Ingat. Nah, arahnya masuk. Nah, di mana masuk ini itu berarti menandakan dia ke sini, guys. Kalau masuk tuh ke sini. Seret. Warnanya jangan sama dong. Nah, ini. Yang mana ini tuh menandakan sumbu X negatif. Nah, begitu, makanya di sini kita tulis tulis di sini negatif I T. Setelah kita mencari BA, kita mencari BB. Haha. Apa sih BB? Nah, di sini kita pakai rumus. Tadi kan cari rumusnya itu kawat lurus yang berarus, lurus itu kawat lurus. Sekarang kawat yang melingkar. Nah, rumusnya tuh dia pakai ini. Mu 0 I per 2 dikali R kuadrat per R kuadrat plus A kuadrat. Jelek banget. Oke. 3/2. Oke. Nah, kita masukin. Jebret. Oke, saya mau lihat soalnya lagi. Jadi sini dia kawas. Kawatnya itu dialiri arus 3 ampere. 3 ampere kita masukin dulu 4 pi 10 pangkat min negatif 7. Lalu I-nya dia 3 bagi 2. Setelah itu R-nya tadi kan diketahui 2 nih, 2 kuadrat. Di sini 2 kuadrat plus A-nya tadi yang itu ya 6 kuadrat 3/2. Oke. Nah, ini kita tinggal coret-coret lalu kalkulasi. Oke, di sini kita dapat 2 pi 10 pangkat negatif 7 kali 3. Terus di sini 4. Lalu di sini itu adalah ya 2 kuadrat itu 4. Yap, lalu ini 36. Jret. Di sini pangkat 3/2. Yaudah, kita masukin aja. Jadinya di sini itu ada 6. Bentar. 6 kali 4 dia 6 kali 4 itu dia 24 ya. 6 kali 4 itu 24, ditulis 24 pi 10 pangkat negatif 7 per. Nah, di sini nih. Oke, langsung masukin di sini 36 tambah 4 itu Akbar, nggak bisa nyala. 40 pangkat 3/2 itu adalah 1,5. Nah, kita hitung lagi di sini 24 kali pi di sini tuh anggapnya 3,14. Di sini 10, negatif 7. Lalu 40 pangkat 1,5 kita kalkulasiin sebentar. 40 pangkat 1,5 itu hasilnya 252,98. Oke, ini dia guys. Kita hitung 24 ya, kita kalkulasikan 24 kali 3,14 itu hasilnya
75,36 per dibagi 2,98 kali 10 pangkat negatif 7 itu hasilnya adalah kalkulasiin dulu guys, maaf kalau lama ya. Ketemu hasilnya 0,29 sebenarnya 0,297 kali 10 pangkat negatif 7. Nah oke, untuk yang BB itu hasilnya adalah 0,29 kali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Nah, karena pada soal 1A itu sudah dijelaskan kalau si ini yang kawat B, aku matikan. Yang kawat B itu dia arahnya ke sini, negatif Y. Dengan begitu bisa kita tulis di sini, maaf, itu dia adalah negatif J. Nah, baru kita total BT. Nah, BT karena kebetulan di sini beda, maksudnya arahnya beda, I sama J. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Ya, maksudnya bisa ditulis langsung seperti gini. Bentar. Kita lihat dulu di sini. Di sini yang BA-nya. Oke, langsung aja ya guys, BA dikurangi pencet mulu. BA dikurangi BB. Waduh. BB di sini kita dapatkan BA-nya tadi berapa? 1,16. 1,16 10 pangkat negatif 7 negatif I dikurangi 0,29 kali 10 pangkat negatif 7 J. Oke. Nah, bisa kita gabung jadi negatif 1,16 kali I dikurangi 0,29 J ini kali 10 pangkat negatif 7T. Oke. Ini guys untuk yang nomor 1B. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke nomor 1C. Kita tambah layer aja ya. Oke, kita di nomor 1C itu kita disuruh mencari nih F sama dengan Q V cross B. Nah, jika di soal itu disebutkan bahwa C-nya atau G-nya muatannya itu di situ dia tuh negatif 5 nanocoulomb, yang mana dia ini negatif 5 kali 10 pangkat negatif 9C. Oke, ya kita bunderin kita masuk ke rumusnya, min 5 kali 10 pangkat negatif 9. Nah, V nya di sini tuh besar kecepatan 6 meter per second dari dan ke kiri sumbu Y negatif
dengan besar kecepatan 4 meter per second. Oh, bentar. Oh, jadi bergerak ke bawah, sumbu Z negatif itu besar kecepatannya itu 6. Lalu oke, bentar kita bikin lagi di sini. V-nya itu dia negatif 6 K karena dia ke Z ya. Terus ke mana ini? Ke kiri sumbu Y negatif itu berarti negatif 4J. Oke, kita masuk ke sini rumusnya, kita masukin. Belum kita bunderin. Ceren. Aduh, banyak banget ya, lumayan. Oke, di sini langsung aja min 6. Oh, gini min 4K kurangi 6. Kembali guys. Sudah malam. Tuh lihat jam berapa guys. 6K. Oke. Lalu ini dikali sama B-nya tadi sudah kita ketahui. Nilai B-nya itu adalah ini ya. Apa kita copy aja ya biar tidak lama-lama menulis. Aduh. Pertama, J kali I itu negatif K. Karena di sini sudah sama, nilainya sudah sama-sama negatif. Kita tinggal kalkulasiin. Ntar guys, aku membuka kalkulator di device lain. Jadi 4 kali 1,16 itu nilainya adalah 4, karena negatif sama negatif bentar kan JI. Guys, ini biarkan di sini ya, kita cuekin dulu dia di awal. Ya udah sih. Terus ini kan tadi J sama I, J kali J cross I itu kan negatif K. Karena di sini sudah sama-sama negatif, kita langsung aja masukin jadi positif 4,64K. Oke. Lalu di sini J sama J nggak bisa 0. Lalu K bertemu dengan I. Negatif. Aduh. K bertemu dengan itu harusnya tuh positif ya, karena di sini angkanya negatif. Oke, karena di sini negatif sama negatif tetap aja ya kita masukin angkanya itu negatif. Min. Duh, belum kunyalain stylus pennya. Oke, jadi 6 kali 1,6 6 kali 1,16 6,96. K dan I itu sama dengan J. Terus ini plus. Kenapa plus? Karena ini KJ itu kan negatif. Terus ini angkanya juga negatif. Negatif sama negatif jadi positif. Berarti 6 kali 0,29. 1,74. Berapa? KJ itu I. Oke. Ini sepakat negatif 7. Negatif 5 dikali 10 pangkat. Nah, negatif 9 bertemu negatif 10 jadinya negatif
26 kok 26, maaf, mengantuk. 16. Oke. Ya udah, di sini angkanya yang atas ini, ya ampun, nulis satu-satu. 4,64 K plus min 6,96 J plus 1,74 I. Nah itu, nah baru kita masukin nih angka negatif 5. 4 bentar, kita kalkulasi dulu ya. 5 negatif 5 kali 4,64 K itu di hasilnya negatif 23,2 K. Terus ini negatif menjadi positif 6,96 kali 5 itu dia 34,8 J. Nah, di sini negatif 1,74 kali 5 kali negatif 5, dia itu negatif berapa ini? 8,7 I. Ini sama 10 pangkat min 16. Oke guys, ini untuk nomor 1 yang C. Bye. Untuk yang nomor 2 ada di video selanjutnya. Oke.